Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya udah balik lagi ke channel aku. Kalau dengar kata risoles, pasti yang kebayang langsung kulit tipis yang renyah, isian creamy dan aroma gurih yang bikin lapar. Tapi, tahukah kamu, risoles ternyata punya sejarah panjang yang dimulai ratusan tahun lalu di Eropa. Dari yang awalnya cuma penekuk gorengan sederhana, sampai akhirnya berubah jadi jajanan favorit Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal bahas perjalanan seru risoles dari masa ke masa. Yuk kita mulai ceritanya. Kalau ngomongin jajanan pasar, rasanya nggak lengkap tanpa risoles, atau sering juga dikenal dengan risol. Dalam bahasa Inggris, makanan ini dikenal sebagai risole. Bentuknya sederhana, tapi rasanya bikin ketagihan. Risoles adalah sejenis pastry berisi daging, biasanya daging cincang dan sayuran, yang dibungkus dengan kulit dadar tipis. Setelah itu, kulitnya dilapisi tepung panir dan dicelupkan ke kocokan telur ayam, lalu digoreng sampai warnanya keemasan. Hasilnya luar renyah, dalam lembut, dan gurih. Perpaduan ini bikin risoles jadi cemilan favorit, entah dinikmati hangat-hangat atau sebagai isi snack box acara. Jadi, meskipun terlihat sederhana, risoles ini punya daya tarik tersendiri yang bikin banyak orang gak bisa menolaknya. Tahukah kamu, risoles ternyata sudah ada sejak abad ke-13 di Eropa loh. Waktu itu namanya bukan risoles, tapi roinsoles. Maaf ya kalau bacanya salah. Bentuk awalnya juga beda banget sama yang kita kenal sekarang. Dulu, risoles hanyalah penekuk gorengan sederhana yang dimasak dengan mentega, lemak sapi, atau lemak babi. Baru setelah itu muncul ide untuk menambahkan isian daging cincang yang membuat rasanya lebih kaya. Dalam bahasa kuliner Prancis, kata risoler sendiri berarti membuat kecoklatan sesuai dengan proses memasaknya. Risoles selalu dibungkus dengan pastry tipis, lalu biasanya digoreng, meskipun ada juga yang dipanggang. Menariknya, risoles bisa punya rasa asin atau manis. Versi manis biasanya ditaburi gula halus yang disajikan dengan saus buah, sedangkan versi aslinya diisi rogut gurih seperti yang kita nikmati sekarang. Perjalanan risoles sampai ke Indonesia nggak lepas dari sejarah masa kolonial. Makanan ini dibawa oleh Belanda ketika mereka datang ke Nusantara. Awalnya bentuk dan isiannya mirip seperti versi Eropa. Tapi lama-kelamaan risoles diadaptasi supaya sesuai dengan selera lidah lokal. Isian daging cincang berganti menjadi rogut ayam yang creamy, bihun gurih, atau bahkan mayones dengan smoked beef yang populer di masa sekarang. Dari situlah risoles mulai akrab di kehidupan masyarakat. Dan sejak zaman kolonial sudah menjadi bagian dari jajanan pasar yang sering kita temui hingga sekarang. Jadi, bisa dibilang risoles adalah salah satu bukti bagaimana kuliner Eropa bertransformasi jadi makanan khas yang dekat dengan keseharian orang Indonesia. Walaupun sama-sama bernama risoles, versi Eropa dan Indonesia ternyata punya perbedaan yang cukup mencolok. Di Eropa, risoles umumnya berisi daging cincang atau ikan, dengan kulit pastry yang lebih kering dan garing. Proses masaknya bisa dipanggang atau digoreng ringan, dan rasanya cenderung lebih sederhana. Sementara di Indonesia, risoles diisi dengan rogut ayam yang creamy, bihun sayur, atau bahkan kombinasi smoked beef dan mayonnaise. Kulitnya pun lebih tipis dan lembut, lalu dibalut tepung panir sebelum digoreng hingga keemasan. Hasilnya, teksturnya lebih renyah di luar namun lembut di dalam. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana satu makanan bisa berubah rasa, bentuk, dan karakter sesuai dengan budaya dan selera masyarakat setempat. Di Indonesia, risoles terus berkembang mengikuti tren dan selera zaman. Kalau dulu isiannya didominasi rogut ayam, sekarang muncul berbagai varian yang lebih modern. Salah satu yang paling populer adalah risoles mayo, berisi smoked beef, telur, dan mayones yang creamy. Ada juga risoles isi bihun,
sayur, hingga kombinasi rasa unik yang kreatif. Menariknya, risoles tidak hanya ditemukan di penjual kaki lima atau gerobakan di pinggir jalan, tapi juga hadir di meja-meja hotel bintang 5 dengan tampilan yang lebih elegan. Perjalanan ini menunjukkan kalau risoles bukan sekedar jajanan pasar, tapi juga makanan fleksibel yang bisa beradaptasi di berbagai kalangan dan tempat. Selain enak, risoles juga punya beberapa fakta unik yang bikin makanan ini semakin istimewa. Sekarang banyak orang menjual frozen risoles secara online. Jadi, pembeli tinggal simpan di freezer dan goreng kapan saja mereka mau. Risoles juga jadi salah satu menu favorit untuk berbagai acara, mulai dari takjil berbuka puasa, arisan, hingga snack box kantor atau hajatan. Yang lebih menarik lagi, banyak usaha rumahan yang berawal dari jualan risoles, dan dari situ berkembang jadi bisnis besar. Bahkan, mungkin kamu yang lagi nonton ini juga pernah kepikiran buka usaha risoles kan? Siapa sangka jajanan sederhana ini bisa buka pintu rezeki bagi banyak orang. Yap, kita sampai ke kesimpulan. Dari ceritanya, kita bisa lihat kalau risoles bukan sekedar jajanan pasar biasa. Makanan ini punya sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-13 di Eropa. Dari awalnya hanya berupa penekuk gorengan sederhana, risoles terus berkembang hingga akhirnya menjadi favorit dengan berbagai isian khas Indonesia. Perjalanannya menunjukkan bahwa kuliner mampu beradaptasi lintas zaman dan budaya, tetapi eksis di hati penikmatnya, dan bahkan membuka peluang usaha yang menjanjikan. Jadi, setiap kali menikmati risoles, sebenarnya kita juga sedang mencicipi sejarah panjang dan kreativitas kuliner yang luar biasa. Nah, sekarang giliran kamu cerita. Kamu lebih suka risoles isi apa? Rogut ayam, mayo, atau bihun? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan kira-kira makanan apa lagi nih yang menurut kamu punya cerita unik dan menarik untuk dibahas? Siapa tahu bisa jadi topik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.